Selamat hari Minggu buat adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini kita mau beribadah. Adik-adik sudah siap di rumah untuk beribadah? Iya, semangat ya. Nah, adik-adik, minggu ini adalah minggu yang Kita masuk ke minggu ke-8 setelah Trinitatis. tema kita adalah Tema kita hari ini adalah jadilah anak-anak terang. ya. Jadi untuk itu adik-adik kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, haruslah terbanglah bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, haruslah terbanglah bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita lanjut lagu yang kedua. Semuanya masih semangat kan adik-adik? Kita bernyanyi Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Iya, adik-adik sekolah minggu, kita akan memasuki ibadah kita. Marilah kita ambil sikap yang baik. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan ayat 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat
Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ikuti setelah amang. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan sama-sama mengucapkan titah yang kelima. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita sama-sama mengucapkan, semua dengan adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama ucapkan titah kelima. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, ikuti setelah amang. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, marilah kita bernyanyi buka kidung jemaatnya nomor 358 ayat 1 dan ayat 3. Semua yang letih lesu. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Ikuti setelah amang. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat bulanan pada kita hari ini, kita sudah masuk pada bulan ke-8, bulan Agustus, maka ayat bulanannya sudah berganti dari yang kemarin, Amsal 4 ayat 5, sekarang Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Demikian. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Sekali lagi sama-sama kita baca Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. 2, 3, ya.
Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan, semua dihafal di rumah. Dan tugasnya dari guru sekolah minggu menghafal satu orang anak sekolah minggu bebas memilih satu ayat dalam Alkitab. Nanti videonya boleh dikirim ke WA Mang Pendeta atau ke WA guru-guru sekolah minggu. Tugasnya adalah menghafal satu ayat dari Alkitab itu dihafal, lalu divideokan dan dikirim ke guru sekolah minggu. Demikian, marilah kita berdoa. Ikuti setelah Amang. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dengar akan firman Tuhan. Serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1. Kita harus membawa berita. Marilah kita berdoa mengaku iman kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, warta sekolah minggu pada hari ini yang pertama, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Adik-adik harus tetap beribadah setiap hari minggu masuk pukul 8 di rumahnya masing-masing. Panduan ibadahnya boleh dilihat di YouTube Amang Pendeta. Yang kedua, tadi Amang sudah katakan, untuk menghafal satu orang anak sekolah minggu bebas memilih untuk menghafal satu dari ayat Alkitab di Alkitab kita itu. Nanti hasil hafalannya boleh dikirim ke ke WA guru sekolah minggu atau ke WA Amang Pendeta. Nanti akan dibuat di YouTube panduan ibadah sekolah minggu. Yang ketiga dan terakhir, minggu depan tanggal 9 Agustus kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Maka adik-adik sekolah minggu juga harus tetap beribadah di rumah. Panduan ibadahnya boleh dilihat di YouTube Amang Pendeta. Demikian warta sekolah minggu pada hari ini. Kiranya adik sekolah minggu tetap sehat, dalam lindungan Tuhan, tetap menjaga kesehatan, rajin berdoa, rajin beribadah, dan rajin belajar di rumah. Demikian. Shalom. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ya, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita, duduk dengan tenang, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kita berdoa.
Segala puji dan syukur kami panjatkan atas segala hadirat-Mu Tuhan, di mana pada kesempatan ini ya Bapa, Engkau memberikan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, sehingga Engkau mampukan kami untuk memahami apa yang kami dengarkan pada hari ini ya Tuhan. Beri sinar-Mu ya Tuhan menyinari kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan hanya seturut kehendak-Mu saja ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik coba buka Alkitabnya. Nats kita pada minggu ke-8 setelah Tritinatis, ya. Kita ambil dari Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Sudah? Sudah dibuka? Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Hidup sebagai anak-anak terang. Demikian firman Tuhan. Kakak bacakan ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ya, adik-adik, siapa di sini adik-adik yang tahu membedakan gelap dan terang? Siapa di sini adik-adik yang suka dengan gelap? Ada yang tahu? Ada yang tunjuk tangan? Nah, tidak ada kan? Pasti adik-adik mau yang terang. Karena terang itu kita dapat melihat dengan jelas. Kita dapat melihat apapun itu. Ya, tidak samar-samar. Namun dalam gelap, bisakah adik-adik melihat sesuatu? Tentu tidak. Karena apa? Adik-adik pasti meraba-raba, ya. Untuk jalan juga ragu, ada rasa khawatir. Khawatir kenapa? Takut kena bentur kursi, meja, lemari. Nah, untuk itu di dalam nats ini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita supaya adik-adik sekolah minggu, yaitu menceritakan jemaat Efesus di masa lalu dengan masa sekarang itu berbeda. Kenapa berbeda? Dulu jemaat Efesus hidup dalam kegelapan. Kegelapan di sini dimaksud adalah mereka dalam pekerjaannya, pergumulan dalam hidupnya, kemudian dalam pergaulannya, semuanya mengundang kegelapan. Contohnya mencuri, ya, kehidupannya, menipu atau berdusta. Kemudian mereka ada yang pekerjaannya tidak tentu, ya, tidak dikehendaki oleh Tuhan. Namun sekarang, ya, mereka sudah berbeda. Makanya di ayat 8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Yaitu terang yang diberikan Tuhan. Yesus, menerima Yesus, percaya kepada Yesus, maka kehidupan mereka berubah. Ya, berubah dari yang jahat menjadi yang baik. Karena terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Di ayat ke-9. Nah, kakak punya cerita. Ya.
ada anak baru di sekolah, namanya si Brian, ya. Dia dari pindah rumah sehingga harus pindah sekolah, ya. Dari kehidupan yang lama dia ke lingkungan yang baru, atau lingkungan yang lama ke lingkungan yang baru. Di sekolah yang baru ini pasti Brian berusaha untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya, mencari teman baru lagi. Nah, di sini banyak teman-temannya yang satu kelas dengan dia tidak suka dengan Brian. Katanya, Brian itu nggak gaul orangnya. Brian itu orangnya culun, tahu nggak culun adik-adik? Culun itu kayak gini, lugu gitu, ya. Istilahnya hanya tahu berdiam diri, monoton lah segala sesuatunya. Kurang bisa untuk membaur dengan teman-temannya, seperti itu. Lalu di sini si Kevin mendekati dia. Mereka semakin hari, ya, semakin minggu, semakin bulan, semakin dekat. Brian bercerita tentang kehidupan yang lama di tempat lingkungan yang lama, di rumahnya yang dulu, ya, dan sekolahnya. Sementara begitu juga si Kevin berbagi cerita juga dengan si Brian, yaitu bercerita tentang keluarganya, bercerita juga tentang kakak-kakaknya dan adiknya yang sangat lucu. Nah, karena kedekatan mereka yang begitu harmonis, teman-teman si Brian yang baru itu semakin menggosipin. Coba, begitu. Kok semakin dekat aja ya orang ini ya. Apa yang dicakapin orang ini kok bisa semakin kompak. Nah, karena dilihat si Kevin, teman-temannya itu sebenarnya ingin bergabung, ingin menyapa, ya, maka Kevin berusaha untuk memecahkan suasana. Dia ajak teman-temannya, "Hai teman-teman, kemari. Ngapain di sana? Ayo gabung dengan kita." Katanya seperti itu. Karena dilihatnya temannya malu-malu gitu. Lalu dia berusaha lagi, mencoba lagi. Ayo, bergabunglah sama kami. Saya dan Brian, katanya. Nah, kemudian teman-temannya ini datang kepada mereka. Katanya seperti ini. "Apa sih yang kalian bicarakan, Kevin dengan Brian? Kok kompak kali kalian?" Gitu katanya. Ya. Si Kevin bilang, "Banyak hal yang kita bicarakan. Brian banyak menceritakan kepada saya tentang sekolahnya, tentang lingkungannya yang dulu. Dan saya pun memperkenalkan lingkungan saya, keluarga saya, kakak-kakak saya, dan adik saya. Serulah pembicaraan kami." Lalu kata anak-anak itu, "Brian, Kevin, selama ini kan kami sering mengejek kamu karena kami menganggap kamu itu tidak gaul. Kamu itu tidak enak lah diajak untuk berteman," katanya seperti itu. Nah, mau nggak kalian menerima kami sebagai teman kalian? Lalu kata Brian kepada mereka, "Ya nggak masalah, ayo aja kita berteman," katanya. Terus kata temannya yang lagi, Brian, kan kami selama ini udah kami ejeki kau. Selama ini kan kami bully kamu," katanya. "Kau marah nggak sama kami?" Katanya gitu. "Ya Kevin, perbuatan kami sama kalian selama ini, kalian marah nggak sama kami?"
Pasti kalian tidak suka kan? Kata temannya itu. Lalu si Kevin dan Brian berkata, ah lupakanlah yang itu. Gak ada gunanya kita mengingat-ingat itu. Sekarang yang kita ingat adalah kalian mau berteman dengan kami. Nah, dari cerita ini kakak mau tanya sama adik-adik. Siapakah di sini adik-adik yang punya musuh? Ayo tunjuk tangan. Nah, ya, kakak tanya, apakah alasan kalian memiliki bermusuhan dengan mereka? Apa manfaatnya? Ayo, coba. Nah, kan tidak ada yang menjawab. Karena apa? Itulah ya. Kalau kita menjadi anak-anak terang, kita akan membuahkan suatu kebaikan. Perbuatan kita yang kita lakukan pasti perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Brian dan Kevin mau memaafkan teman-temannya yang selama ini sudah menyudutkan mereka, sudah membuli mereka, dan tidak ditemani menghasut kesana kemari supaya orang lain juga tidak mau berteman dengan mereka. Padahal keuntungannya mereka melakukan itu tidak ada. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan seperti melakukan kebaikan, pastilah akan menjadi jelas semuanya, menjadi nyata pertemanannya. Tidak ada dusta, tidak ada membuli, tidak ada yang mau mencubit. Nah, inilah yang dimaksud dengan nats kita hari ini. Ya. Kebaikan yang dimaksud adalah sesuatu pekerjaan, sesuatu tingkah laku yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Ya. Jadi melakukan kebaikan akan mendapatkan yang baik juga. Kalau kita melakukan suatu kejahatan atau perbuatan kegelapan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Nah, mulai sekarang adik-adik sekolah minggu, ya, dari cerita ini kakak harapkan kepada adik-adik sekolah minggu untuk dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan kebaikan karena kita telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, karena kita telah menerima terang dari Tuhan. Untuk itu hiduplah adik-adik sekolah minggu sebagai anak-anak terang, ya, seperti lagu tadi, ya. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, ke setiap hari kemanapun dia pergi, ya, itu dia, ya. Jadi kemanapun kita melakukan, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di gereja, bukan hanya di rumah, tapi dimanapun kita pergi, kita akan melakukan yang terbaik, melakukan menjadi anak-anak terang. Amin. Mari kita berdoa. Ya, kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya dan tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menuntun kami, menjadikan kami sebagai anak-anak terang. Kiranya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami, dalam sekolah kami, di dalam gereja kami, di dalam rumah kami,
Dan dimanapun kami berada ya Tuhan, dan dimanapun kami pergi akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuntun kami Tuhan agar kami dapat melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan ayat 2 sambil memberikan persembahan kita. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus, menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Semua ambil sikap berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pada hari ini kita sudah selesai melaksanakan ibadah kita. Maka adik-adik kiranya tetap dalam penyertaan Tuhan, tetap berdoa dan beribadah di rumah, rajin belajar dan menjaga kesehatan masing-masing. Karena itu kami yang bertugas pada hari ini, Emang Pendeta dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.